oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya, dilanjutkan dengan belajar ta'lim, ya. Niatkan bahwa kita datang ke masjid ini untuk belajar, ya, sesuai dengan tema kita adalah tajdidun niyah, memperbaiki niat kita. Dengan apa? Dengan momen adanya tahun baru. Tahun baru, niat baru. Yang penting jangan itunya yang baru, ya, dak, bapak-bapak, ya. Ya. Nah, mencurigakan yang ketawa-ketawanya, ya. Niatkan bahwa kita datang ke masjid ini kita ingin belajar. Kalau kita niatnya untuk belajar, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan, ya. Allah akan memberikan kebaikan dan menambahkan ilmu tersebut kepada diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di sini sebelumnya izin kepada para alim, ya, para ulama, para asatiz yang ada di sini, ya. Di sini banyak beberapa orang kawan-kawan kami, ya, dan saya tahu mereka adalah para ustadz yang sudah terkenal, ya, di Palembang ini. Sebenarnya saya hanya nambah-nambahin saja, ya. Tapi karena ini adalah amanat, maka kami datang di sini untuk sama-sama berbagi sekiranya ada ilmu yang bisa diambil. Kalau itu tidak baik maka jangan diambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tema yang ada yaitu tajdidun niyah, memperbaiki niat kita. Kenapa kita harus memperbaiki niat kita? Di dalam agama Islam, terutama dalam pembahasan masalah fikih, dalam ibadah, ya, itu permasalahan yang paling utama dan paling urgen adalah berkaitan dengan niat, ya, berkaitan dengan niat. Di dalam kitab Sahih Bukhari, judul bab yang pertama adalah bab nuzulil wahyi, ya, bab turunnya wahyu, ya, permulaan turunnya wahyu. Tapi hadis yang dimuat yang pertama adalah justru hadis tentang niat, ya. Di situ dikatakan yang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ya. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap permasalahan itu tergantung dari apa yang sudah diniatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan hijrah, ya. Tahun baru hijrah, ya, hijrah dari Makkah ke Madinah. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli, barang siapa seseorang yang, ya, karena Allah dan Rasulnya, ya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha, barang siapa seseorang yang berhijrah karena ada urusan dunia yang ia tuju, awi mura'atin yankihuha, atau karena ada perempuan yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai apa yang ia inginkan. Hadis ini menjelaskan tentang sejarah bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, berdasarkan fase yang ada, ya. Dakwah Rasulullah yang pertama dengan diam-diam, kemudian setelah itu bil jahr, ya, terang-terangan, kemudian setelah itu baik dari yang sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, itu terjadi perlawanan bahkan penyiksaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Sahabat yang tahu, mereka yang ia lakukan adalah sami'na wa ata'na. Karena itulah kewajiban sebagai seorang umat Nabi kita, yaitu sami'na wa ata'na. Kami mendengar apa yang datang dari Rasulullah, ya, wa ata'na, dan kami taat sesuai dengan apa yang kami dapatkan, ya.
Rasulullah memerintahkan mereka untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Para sahabat setuju, ya, taat. Kemudian mereka pun hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Tapi ada salah seorang di antara mereka yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah ternyata bukan karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ia hijrah ke Madinah itu karena dia mendapatkan syarat dari seorang perempuan. Perempuan tersebut mau nikah dengan laki-laki itu dengan syarat, ya, kata dia, kalau kamu mau nikah dengan saya, syaratnya kamu ikut hijrah bersama Nabi dan para sahabatnya ke Madinah. Oke, saya setuju. Kemudian lelaki tersebut ikut hijrah bersama Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Sesampainya di sana, karena dia sudah memenuhi janjinya untuk hijrah bersama Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian dia menikahi perempuan tersebut, ya. Kemudian dia dijuluki dengan Al-Muhajir Ummul Qais, seseorang yang berhijrah karena seorang perempuan yang akan dinikahi, namanya Ummul Qais, ya. Bagi para sahabat yang ia hijrah karena niatnya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi orang ini karena hijrahnya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin menikahi seorang perempuan, maka ia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi dia mendapatkan sesuai apa yang ia inginkan. Yaitu apa? Menikahi perempuan tersebut. Jadi dia menikah. Nah itu. Nah, itulah pentingnya niat dalam kehidupan kita, ya. Pekerjaannya sama, tapi niatnya beda, akan menghasilkan hukum yang berbeda, akan menghasilkan hasil yang berbeda. Sahabat dan orang tersebut sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, sama-sama berhijrah. Yang satu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, yang satu hijrahnya karena ingin menikahi seorang perempuan. Masing-masing mendapatkan pahalanya masing-masing. Yang hijrah karena Allah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang hijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan pahala hijrah meskipun sama-sama berhijrah. Nah, pentingnya niat dalam kehidupan kita, ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu sepertiga daripada agama Islam, ya. Daripada ibadah, sepertiganya adalah niat. Karena dalam ibadah seseorang itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah lisan, yang ketiga adalah perbuatan. Komponen yang pertama adalah hati. Hati itu apa? Niat itu. Sebelum seseorang melakukan sesuatu pasti ada niatnya. Saya tadi dari Sukabangun 2 pergi ke sini, niatnya mau menghadiri acara 1 Muharram ini, ya. Niatnya seperti itu. Tapi ada orang lain mungkin datang ke sini niatnya untuk sholat Isya saja. Maka beda tujuan, ya. Nah, komponen yang pertama adalah hati, yaitu niat. Komponen yang kedua, setelah seseorang itu berniat, baru kemudian dia mengucapkan, ya. Saya insya Allah, ya, sudah punya niat dari tahun kemarin, tahun ini mau kurban. Kemudian ia ucapkan dalam bentuk, dia ucapkan dengan lisannya, ya, kepada orang lain bahwa dia akan berkurban. Baru kemudian apa yang sudah diniatkan di dalam hati dan diucapkan oleh lisan kita, kemudian dilakukan dengan bil jawarih, dengan anggota badannya. Kemudian berkurban, kemudian haji, kemudian puasa dan lain sebagainya. Nah itu. Dan komponen yang pertama ini adalah niat. Segala sesuatu dimulai dari niat, ya. Maka niat ini membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya. Kalau dalam fikih itu definisi dari niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinan bifi'lihi.
yaitu menyengajakan sesuatu yang berdampingan, yang berbarengan dengan pekerjaan tersebut. Ya. Niat berwudu itu kapan? Ketika membasuh wajah. Ya, maksimalnya niat berwudu itu ketika membasuh wajah. Kenapa? Karena pertama kali anggota wudu yang harus dibasuh adalah wajah. Ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang pertama adalah wajah. Itu kegiatan yang pertama. Maka sebelum melakukan kegiatan yang pertama harus dibarengi dengan niat. Ya, harus dibarengi dengan niat. Bagaimana Ustaz kalau dengan wudu niatnya itu kan bukan bagian daripada rukun, meskipun boleh. Ya, meskipun boleh, bukan bagian daripada rukun, tapi bagian daripada sunnah. Nah, kembali ke niat tadi. Pentingnya niat, karena niat itu membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah, membedakan antara adah, antara kebiasaan, ya, dan ibadah, membedakan antara ibadah dan adah. Adah atau al-urf. Urf itu kebiasaan, adat istiadat. Ya. Nah, ini juga yang kita pahami juga, ya. Ketika kita menentukan atau menghukumi sesuatu, harus kita bisa pilah dan pilih, harus kita bedakan mana yang ibadah, mana yang adat. Tidak bisa kemudian adat dijadikan ibadah, nggak bisa. Ya, kecuali memang diniatkan lillahi ta'ala, lain lagi cerita. Ya. Contoh, sekarang kegiatan Muharram ini, sebagian orang mungkin menganggap ini adalah bid'ah, ya, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, misalnya seperti itu. Karena orang tersebut menganggap bahwa kegiatan seperti ini adalah ibadah, ya, bukan menganggapnya sebagai adah, ya, sebagai urf, sebagai kebiasaan. Dan yang namanya kebiasaan, kebudayaan, boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Ya. Adat istiadat itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Mengadakan kegiatan seperti ini, kalau kita niatkannya untuk belajar, ya tidak masalah. Ya. Tapi kalau kita kemudian menjadikan kegiatan ini sebagai suatu ibadah yang dihukumi wajib, kalau tidak dilaksanakan berdosa, ya, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, itu baru namanya bid'ah tadi, yang tidak diperbolehkan karena dia sudah membuat hukum tersendiri dalam ibadah. Sesuatu yang tidak wajib kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu yang wajib. Tapi kalau menjadikan ini sebagai adah, sebagai budaya, sebagai adat istiadat, ya, sesuatu yang baik, ya, untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap agama kita, ya, untuk bisa belajar, untuk bisa mendapatkan ilmu dengan adanya momen ini, maka tidak masalah. Ya. Bertentangan dengan syariat tidak, selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan hukum syariat, tidak masalah. Bertentangan syariat maksudnya bagaimana? Contoh, ketika ada acara ini kemudian diadakan dengan misalnya minum khamar, mabuk-mabukan. Nah, setelah ada acara kemudian mabuk-mabukan, kemudian menggibah dan sebagainya. Ya, itu yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau yang seperti sekarang ini, yang ada apa? Dimulai dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu boleh nggak di dalam agama Islam? Boleh. Ada nggak dalilnya? Ada. Kata Rasulullah SAW apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Berarti kayak kegiatan tadi, acara ini dimulai dengan membaca Al-Quran. Dapat pahala nggak membaca Al-Quran? Dapat. Yang mendengarnya dapat pahala nggak? Dapat juga. Ya, setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun.
Saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Kalau yang dibaca tadi 1/4 juz, berarti berapa kebaikan yang didapatkan? Atau yang dibaca misalnya 1 halaman, berapa huruf yang dibaca itu, maka akan banyak mendapatkan kebaikan. Berarti dalilnya ada. Ya, boleh untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di mana saja boleh, selama bukan pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Di WC misalnya, jangan baca Al-Quran. Atau di tempat pembuangan sampah misalnya, jangan baca Al-Quran. Tapi kalau di masjid seperti tadi, masjid tempat mulia, kemudian baca Al-Quran, boleh nggak? Boleh. Berarti bukan bid'ah. Ya. Apalagi seperti yang sekarang ini mengadakan ceramah, ini kan memberikan mentransfer ilmu atau berbagi ilmu, taklim, belajar mengajar, boleh nggak? Boleh. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wakila muslimah. Ya, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Bahkan ada yang mengatakan juga muslim. Artinya apa? Ini adalah bagian daripada belajar. Ya, belajar menuntut ilmu. Maka niatkan kita datang ke masjid ini untuk belajar. Kalau kita niatkan datang ke masjid ini untuk belajar, untuk menyambung tali silaturahim, ya, dengan sesama kawan, saudara dan sebagainya, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Maka tadi penting kita untuk membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan apa? Dengan niat. Ya. Nah, tadi acara ini kalau kita niatkan ini adalah bagian dari kebiasaan yang tidak menyelisih hukum syariat dan tidak menjadikan ini sesuatu yang wajib dalam tanda petik, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa, maka tidak masalah. Ya. Tapi kalau kemudian menjadikan ini sesuatu yang wajib, kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat dosa, membuat hukum yang baru, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Pun demikian berkaitan dengan hukum, ada di antara masyarakat kita yang kemudian membuat hukum yang baru. Hukumnya adalah bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Hukum itu ada berapa yang disepakati? Ada 5. Hukum di dalam syariat, hukum di dalam permasalahan fikih yang disepakati ada berapa? 5. Yang pertama apa? Wajib. Wajib itu apa? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Itu hukum yang pertama. Hukumnya apa? Wajib. Salat 5 waktu hukumnya wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Hukum yang kedua adalah apa? Sunnah. Ya, sunnah dalam fikih apa? Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apabila dikerjakan kegiatan tersebut maka dia mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia tidak berdosa. Puasa sunnah, Senin Kamis, sholat qobliyah, ba'diyah dan sebagainya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, hukumnya apa? Wajib, sunnah, kemudian apa? Makruh. Oke, makruh. Makruh apa? Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Apabila ditinggalkan dia mendapatkan pahala, tapi kalau dikerjakan dia tidak berdosa. Ya. Kalau dalam pembahasan fikih, ya, ada pembahasan air, ya. Air itu nanti air ada air mutlak, ya, air mutlak jumlahnya ada 7, ya. Ada air sumur, ada air mata air, air sungai, air laut dan sebagainya. Kemudian nanti pembagian air, ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci mensucikan tapi makruh hukumnya. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang najis, terbagi 4. Ya. Air suci yang mensucikan adalah air yang mutlak tadi.
ya air sumber mata air dan sebagainya, air sumur termasuk air ledeng dan sebagainya, itu air suci yang mensucikan. Artinya apa? Hukumnya dia tidak najis. Kalau terkena pakaian kita tidak najis, bisa digunakan untuk sholat. Dan bisa mensucikan artinya bisa untuk digunakan untuk bersuci, baik itu wudhu ataupun mandi wajib. Yang kedua, air suci mensucikan, tapi makruh hukumnya kalau digunakan. Nah, makruh. Ini hukum yang ketiga, ya. Tadi yang kita bahas. Makruh tadi apa? Kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Suci bisa mensucikan tapi makruh hukumnya, yaitu air musyammas. Air yang dia terkena paparan sinar matahari di tengah siang hari yang panas, ya. Dalam keadaan panas kemudian kita gunakan air tersebut untuk bersuci, baik untuk berwudu ataupun mandi wajib. Air tersebut hukumnya suci. Kalau terkena hukumnya suci artinya apa? Dia tidak mengandung najis. Kalau terkena pakaian kita, maka pakaian kita tidak najis dan kita bisa menggunakannya untuk sholat dengan keadaan air kita terkena air tersebut, ya. Bisa mensucikan. Artinya apa? Kalau kita berwudu ataupun mandi wajib dengan menggunakan air yang tersinari paparan sinar matahari di siang hari yang sangat panas tersebut, hukumnya sah. Ya, hukumnya sah artinya apa? Kita boleh kemudian menggunakannya untuk sholat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi hukumnya makruh kalau kita kerjakan, ya. Kalau kita berwudu atau mandi wajib menggunakan air yang dalam kondisi panas, wudu dan mandi wajibnya hukumnya sah, tapi hukumnya makruh. Ya, kalau dikerjakan makruh. Artinya apa? Kalau tidak menggunakan air yang panas tersebut, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tetap menggunakan air yang panas itu, dia tidak dapat pahala, ya. Tidak dapat pahala sunnahnya, tapi tetap wudu dan mandi wajibnya tetap sah. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu air mustakmal, ya. Air mustakmal ini adalah air yang sudah digunakan untuk mandi ataupun berwudu, kemudian bekasnya kita tadahi di baskom atau di ember, ya. Kita berwudu, kemudian di bawahnya dikasih baskom atau ember. Nah, bekas air wudu kita itu namanya air mustakmal. Dan yang dihitung sebagai air mustakmal itu adalah air yang pada basuhan pertama sampai ketiga saja. Adapun basuhan yang keempat, kelima, keenam bukan air mustakmal, ya. Karena sunnahnya dalam berwudu adalah mentiga kalikan. 1, 2, 3. Basuhan 1, 2, 3. Kalau kemudian bekasnya kita tadahi, itu menjadi air mustakmal. Tapi kalau basuhan yang keempat seterusnya bukan air mustakmal. Kalau setelah basuhan ketiga kemudian kita pindah lagi basuhan keempat, kelima, kemudian sisanya kita tadahi, itu bukan air mustakmal, menjadi air yang suci dan mensucikan tetap, ya. Nah, itu namanya air mustakmal. Dia secara hukum suci. Kalau terkena pakaian kita tidak najis, ya, tapi tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci lagi, baik untuk berwudu lagi ataupun untuk mandi wajib lagi, tidak boleh. Baru yang keempat adalah air mutanajis yang mengandung unsur najis, tentu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, tadi ada air yang suci mensucikan tapi makruh. Artinya kalau kita mengerjakannya tidak berdosa, tapi kalau kita meninggalkannya dapat pahala. Nah, itu hukum yang ketiga apa? Makruh. Wajib, sunnah, makruh, kemudian apa lagi? Haram. Haram. Kalau haram apa? Ma yusabu ala tarkihi wa ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Apabila dikerjakan ma yusabu ala tarkihi, apabila ditinggalkan dapat pahala, apabila dikerjakan dia berdosa, ya. Minum khamr. Khamr itu hukumnya apa? Hukumnya haram.
Kalau kita meminum khamar, kita berdosa. Kalau kita meninggalkan minum khamar, kita dapat pahala. Ketika kita ditawari ini, ada topi miring. Nah, ada yang tahu topi miring? Kami juga tidak tahu, cuma cerita-cerita. Ujinya mah itulah ya. Nah, ada topi miring. Nah, kalau kamu pacak miring-miring ada. Nah, kalau kemudian uji dia tuh, nah laju, nah nyicip dulu. Nah, kalau dia meminumnya, maka dia mendapatkan dosa. Tapi kalau dia, maaflah, kami ini tidak biasa minum ini, kami biasa minum es cendol, misalnya ya, maka dia dapat pahala. Nah, kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Baru kemudian hukum yang kelima apa? Mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh. Dikerjakan tidak masalah, ditinggalkan juga tidak masalah. Tidak ada pahala sama sekali, biasa saja. Contoh, saya jalan seperti ini. Mau saya jalan seperti ini, atau saya jalan seperti ini, atau saya jalan seperti ini, tidak masalah. Itu hukumnya apa? Mubah. Ya, hukumnya mubah, boleh. Ya, tidak berpengaruh kepada halal dan haram. Nah itu. Dan tidak ada hukum yang kelima, hukum bid'ah tidak ada. Ya, jadi kalau membuat hukum yang baru, hukumnya apa? Bid'ah. Wah, berarti sudah bid'ah dia. Kenapa? Karena membuat hukum yang baru. Namanya apa? Bid'ah. Tapi bid'ah itu adalah sifat, ya. Sifat suatu perbuatan yang sudah dikerjakan dan baru dikerjakan. Nah, itu namanya bid'ah. Bid'ah itu sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan. Itu namanya bid'ah. Dan bid'ah itu, ya, ulama membaginya menjadi sama seperti hukum yang 5 tadi. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah haram. Ya. Bid'ah wajibah, contoh bid'ah yang wajib apa? Bapak Ibu tahu bid'ah yang wajib? Ada yang tahu bid'ah yang wajib? Tuh. Di rak itu bid'ah yang wajib itu. Quran itu wajib itu. Ya. Kenapa? Fungsinya untuk memudahkan seseorang dalam membaca Al-Quran. Kenapa itu kok masuk bid'ah yang wajib? Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang sesuatu diawali dengan definisi. Baru kemudian kita sepakat. Kita sepakati dulu definisinya apa. Jangan ribut bid'ah-bid'ah tapi tidak tahu definisi. Ya. Oke. Bid'ah itu misalnya sesuatu yang belum ada kemudian diadakan. Oke. Berarti sebelumnya tidak ada kemudian diadakan. Oke. Kalau dalam agama apa? Yang Rasulullah belum pernah melaksanakan kemudian setelah itu ada. Oke. Rasulullah tidak pernah memerintahkan, Rasulullah tidak pernah mengerjakan, Rasulullah tidak pernah melakukan, kemudian setelah itu ada, dilakukan. Oke. Sepakat ya? Oke, sepakat. Oke. Sekarang pertanyaannya, itu Al-Quran dalam bentuk mushaf ada tidak di zaman Rasulullah? Tidak ada. Apakah Rasulullah pernah membaca Al-Quran dengan mushaf? Tidak pernah. Apakah Rasulullah pernah memerintahkan agar Al-Quran itu dibuat dalam bentuk mushaf? Tidak pernah. Apalagi? Apakah Rasulullah pernah melarangnya? Tidak juga. Ya. Yang pernah melarang untuk tidak mencatat hadis karena khawatir nanti bercampur dengan Al-Quran. Zaman Rasulullah tidak pernah membaca Al-Quran dengan mushaf. Ya, tapi kemudian sekarang kita membaca Al-Quran dengan mushaf. Ya, berarti bid'ah bukan? Bid'ah. Ya. Kalau kemudian orang yang hobi membid'ahkan kemudian baca Quran, ya sama, udah sama bid'ah, tidak usah ribut lah. Ya, karena definisi bid'ah tadi apa? Yang belum ada kemudian diadakan. Al-Quran adalah bid'ah yang wajib. Ya. Pun demikian nanti ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah haram. Ya. Kalau bid'ah haram apa misalnya? Ya, sebelumnya yang tidak ada, kemudian misalnya kalau kumpul misalnya, kumpul seperti ini. Ya, kalau kumpul antara Rasulullah dan sahabat, kalau kumpul itu ada ta'lim, ya, belajar, menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran dan sebagainya. Kemudian kita datang kumpul seperti ini, kemudian kita rutinkan dan minum khamar setelah acara. Oh, berarti itu bid'ah yang haram.
Ya, bid'ah sebelumnya tidak ada, kemudian ada, dan di situ mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum syariat, maka itu namanya bid'ah haram. Ya, bid'ah terbagi berapa? Terbagi 5. Kalau menurut Imam Syafi'i bid'ah terbagi 2, mahmudah wa madhmumah. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madhmumah. Bid'ah mahmudah yaitu bid'ah yang dia tidak menyelisih hukum syariat, sedangkan bid'ah madhmumah adalah bid'ah yang menyelisih hukum syariat. Nah itu. Baik, kembali kepada niat. Nanti panjang lagi pembahasannya. Ya, bahwa niat itu ya tadi, niat kita mengadakan acara ini niatnya apa? Bukan menjadi sesuatu ibadah yang sifatnya wajib. Ya, tapi ini adalah kegiatan yang sifatnya adalah adah, kebiasaan. Selama kebiasaan itu tidak menyelisih hukum syariat, maka boleh. Jangan sampai kemudian ada ditarik-tarik dipaksa menjadi ibadah. Ndak. Jangan sampai kemudian ada kebiasaan dihukumi dengan ibadah. Ndak, jangan. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang ada. Nah, karena tadi orang yang hobinya menyalahkan itu dicampur adukan antara ibadah dan ada. Sama halnya, ya. Ada yang dalam agama kita itu ada namanya usul, ada namanya furu'. Usul ini adalah sesuatu pondasi yang dasar, yang asas, yang dasar. Sedangkan furu' itu adalah sekundernya. Kalau yang usul tadi yang apa? Premier yang utamanya, ya. Ada sebagian yang menjadikan yang bukan usul ini menjadi usul, ya. Yang furu' menjadi usul. Yang usul kadang menjadi furu', ya. Akhirnya apa? Semuanya dipukul rata, tidak bisa, ya. Baik di dalam akidah ataupun di dalam syariat, masing-masing terbagi 2. Ada usul, ada furu', ya. Dalam akidah ada usul, ada yang sifatnya dasar, ada yang sifatnya prinsipil, ada yang sifatnya tidak boleh diganggu gugat, dan semua ulama sepakat dalam akidah. Contoh, di dalam agama kita Allah melarang untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu. Semua ulama sepakat, dan itu adalah sifatnya prinsip. Tidak bisa kemudian diganggu gugat, tidak bisa ditawar-tawar, ya. Tapi dalam akidah juga ada namanya furu' juga, ada perbedaan pendapat di situ. Contoh pada permasalahan apa? Misalnya penafsiran tentang yadullaha fawqa aydihim, atau innallaha alal arsyistawa misalnya. Istiwa berkaitan dengan istiwa dengan tangan, apakah tangan itu memang berbentuk tangan ataukah yang lainnya, apakah harus ditakwil, apakah harus ditafwid dan sebagainya. Di situ ulama berbeda pendapat. Berarti masuknya permasalahan furu'. Kalau permasalahan furu' jangan ditarik-tarik ke permasalahan usul. Akhirnya apa? Yang ada sesat, bahaya. Pun demikian dalam hukum syariat, ada yang usul, ada yang furu'. Jadi kita harus tahu mana usul, mana furu'. Contoh, yang usul dalam hukum syariat apa? Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Semua ulama sepakat sholat 5 waktu hukumnya wajib, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau berkaitan dengan kunut, ya ulama berbeda pendapat. Ada yang menjadikan kunut subuh itu sebagai sesuatu yang sunnah, ada yang menjadikan kunut subuh itu bukan sesuatu yang sunnah. Masing-masing punya dalilnya. Yang berkunut ada dalilnya, yang tidak berkunut ada dalilnya. Tapi yang perlu kita fahami, yang perlu kita cermati, yang perlu kita ikuti, bagaimana para ulama terdahulu, bagaimana para ulama salafus soleh terdahulu, bagaimana para sahabat terdahulu mengajarkan kita ketika berbeda pendapat. Nah, ini yang harus kita pelajari, dan ini yang harus kita ikuti, dan ini yang harus kita jadikan bahwa kita ini mengikuti salafus soleh, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafus soleh. Siapapun itu, baik kita atau kawan kita ataupun orang lain,
maka dia adalah salafi. Ya. Siapapun orangnya, baik kita, kawan kita, orang lain yang menisbatkan, menjadikan kegiatan kita, ibadah kita merujuk kepada orang-orang terdahulu, maka dia adalah salafi. Ya. Kita misalnya dalam beribadah merujukan kita kepada siapa? Contoh, mazhab saya Syafi'i. Ya, mazhab saya Syafi'i. Syafi'i itu salafi bukan, salafus soleh bukan? Ya, termasuk orang-orang terdahulu, karena salaf itu adalah generasi terdahulu. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Imam Malik ke tabi'in, ya, kemudian ke sahabat, ke Rasulullah. Berarti nyambung urutan sanad keilmuannya. Berarti kita adalah salafi karena kita mengikuti salafus saleh. Imam Syafi'i salafus saleh. Orang-orang mengakui bahwa Imam Syafi'i merupakan mujtahid mutlak. Ya, karena dalam menjalankan syariat ini atau agama ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, dia menjadi seorang mujtahid, yang kedua menjadi seorang muqallid. Seorang mujtahid adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang mumpuni dalam berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian dia berhak untuk berijtihad, menentukan atau menyimpulkan hukum itu dengan sendirinya. Bahkan dia hukumnya haram kalau kemudian dia taklid mengikuti orang lain. Itu adalah seorang mujtahid. Adapun bagi yang kadarnya atau keilmuannya belum sampai ke tingkat mujtahid, maka dia adalah muqallid. Baik muqallid dia dengan ilmu atau dengan tanpa ilmu. Dengan tanpa ilmu maksudnya bukan seorang ulama, ya, hanya masyarakat biasa, orang awam. Sedangkan dengan ilmu adalah para ulama, tapi yang tingkat keilmuannya belum sampai kepada derajat mujtahid. Nah, seorang mujtahid suatu saat Imam Ahmad ditanya, ya Imam, kalau orang itu hafal 100.000 hadis, boleh nggak menjadi seorang mujtahid? Belum. 200.000 hadis? Belum. 300.000 hadis? Belum. 400.000 hadis? 400.000 ya bisalah, ya bisalah 400.000 hadis. Sekarang ulama mana yang kemudian dalam kondisi sekarang ini yang dia menguasai 4.000 hadis, hafal sanad matan beserta hukum istimbatul ahkam beserta hukum-hukumnya, kemudian hafal beserta urutan silsilah dan sebagainya? Sangat jarang. Ya, orang-orang yang menguasai hadis ini dinamakan ahli hadis atau muhaddis atau ahli hadis. Dan kalau kemudian dia menguasai 400.000 lebih hadis, maka dia bisa kemudian menjadi seorang mujtahid meskipun bukan pada level yang tertinggi. Nah, itu menjadi seorang muhaddis atau ahlu hadis. Lah kita yang belum hafal hadis arba'in belum hafal, satu hadis juga belum hafal, apakah kita menjadi ahlu hadis? Ya mungkin baru tingkatan ahlu hadas lah ya, bukan ahlu hadis. Yang seperti itu jangan kemudian buat hukum sendiri, baru belajar ikut kajian sekali dua kali langsung salah sesat masuk neraka, saya sendiri masuk surga. Jangan gitulah. Ya, hafal hadis saja belum, tingkatannya belum mujtahid, tidak bisa seperti itu ya. Nah itu itu dalam menjalankan hukum syariat terbagi dua, imam mujtahid atau imam muqallid. Pun demikian dalam kemudian seseorang yang menjadi mujtahid ini dia harus hafal Al-Quran, ya, hafal Al-Quran, kemudian faham tentang kiroat. Kiroat bukan ngaji lagu, bukan, tapi menguasai berbagai cara membaca Al-Quran. Ya, di sini ada guru kita Ustadz Ahmadi, dia insya Allah lebih paham. Ya, ada kiroat sab'ah, ada kiroat asyrah, ada asyrah sugro, ada asyrah kubro. Ya, Al-Quran yang Bapak Ibu baca sekarang ini adalah Al-Quran Mushaf Hafiz an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, ya, adalah mushaf dari riwayat Imam Hafiz yang didapatkan dari Imam Asim, ya. Perawinya adalah Imam Hafiz, dari qiraahnya yaitu Imam Asim, ya, dari Jarul Syatibiyah, ya.
dari qiraah yang sab'ah. Syatibiyah, ada thariqah Syatibiyah, ada thariqah Durrah, ada nanti Thayyibah. Kita baru mempelajari satu riwayat, ya. Sedangkan kalau yang masyhurnya yang qiraah Asyra Sugra, berarti Asyra Sugra ada berapa? Ada 10. 10 qiraat, masing-masing minimal ada 2 perawi. Ada 2 yang meriwayatkan. Berarti 10 dikali 2 ada berapa? 20. Itu baru dari Asyra Sugra, belum ada Asyra Kubra, lebih banyak lagi jalurnya. Ada 10 cara membaca, ada wadduha, ada wadduha, ada wadduha, ada yang dengan fathah, ada yang dengan imal, ada yang imalah sugro atau dinamakan dengan taklil, ada yang dengan imalah, ya. Nah itu Bapak Ibu baru membaca 1 dari 20 cara membaca Al-Quran. Dan seorang mujtahid harus menguasai ilmu qiraat, bukan hanya 20 tadi, bahkan harus lebih. Nah kita membaca satu Al-Quran aja, tajwid masih nggak karuan, panjang pendek nggak jelas, ya makhorijul huruf kadang-kadang. Setelah itu sudah bisa menyalahkan orang-orang. Nanti dulu, jangan seperti itu, ya. Nah itu, kemudian bisa berfatwa, enggak bisa seperti itu, ya. Hafal Al-Quran, menguasai qiraat. Ingat, bukan qiraat ngaju lagu, bukan. Tapi tadi cara membaca tadi yang 20 aja itu sudah banyak. Itu harus lebih dari itu, ya. Tahu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, bagaimana, di mana, sebabnya, kapan dan sebagainya, berkaitan dengan apa, harus paham. Tahu mana ayat yang nasikh wa mansuh, yang dihapus dan menghapus, tahu sejarah dari zaman Nabi Adam sampai saat itu, tahu sejarah, ya. Harus bisa bahasa Arab. Syarat utama untuk menjadi seorang mujtahid harus bisa bahasa Arab. Lah kalau baru bisanya ana antum hadza hazi na'am syukron, jangan kemudian kita berfatwa yang macam-macam, ya. Cukup mengikuti fatwa yang sudah ada, ya. Mengetahui bahasa Arab bukan hanya ana antum syukron na'am afan, enggak, tapi harus menguasai bahasa Arab itu sendiri, ya. Kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, ada nahwu, ada shorof, ada balaghah dengan 3 macam cabangnya, ada ma'ani, ada bayan, ada badi', ya. Nahwu, shorof beserta i'rabnya, perubahan dari satu kata menjadi kata yang lain, ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ulun maf'alun maf'alun mif'alun. Kemudian berubah lagi wazannya, misalnya sudasi, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fa huwa mustaf'ilun fa huwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Semuanya harus faham, harus hafal, harus faham, ya. Nahwu, shorof, balaghah, kemudian ilmu mantiknya, logikanya, cara berfikirnya, kemudian fikihnya, hukum-hukumnya, kemudian usul fikihnya untuk bisa menyimpulkan suatu hukum, ya, dan lain sebagainya. Sangat banyak ilmu yang harus dikuasai untuk menjadi seorang mujtahid. Kalau diri kita belum sampai ke situ, janganlah membuat fatwa-fatwa yang nyeleneh, ya. Karena di masyarakat kita banyak yang itu terjadi. Baru ikut 1 kajian, 2 kali kajian, 4 kali kajian, kemudian menyalahkan orang yang sudah belajar bertahun-tahun di pondok pesantren. Jangan, ya. Kalau kita belum sampai kapasitasnya kepada orang-orang yang seperti itu, cukup kita menjadi pendengar atau kita menukil perkataan ulama-ulama yang ada. Jangan kemudian membuat hukum yang baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada niat. Ya. Niat membedakan seseorang dalam mengerjakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Datang sholat subuh, azan sholat subuh. Sampai jam berapa ini Pak? Bingung saya. Udah jam 9:30. Berapa menit lagi Pak? Hah? Berapa menit lagi? Hah? Terserah. Aduh. Saya biasa ngisi pelatihan. Saya biasa ngisi pelatihan waris itu kalau kebetulan saya trainer ilmu waris, ya, trainer ilmu waris dan sering keliling, ya, mengisi pelatihan-pelatihan. Kemarin ada di Riau, kemudian di Sulawesi, kemudian di Jawa Timur. Waktu di Kairo juga
melatih adik-adik, kawan-kawan ya untuk menjadi trainer dan sebagainya. Itu kalau pelatihan itu dari pagi sampai malam, kuat saya. Yang saya khawatirkannya yang dengernya. Iya, ya mohon maaf kalau misalnya ya enggak apa-apa. Kita lanjut aja, mungkin ya tambah sekitar 1/4 jam lagi lah ya. Ya. Ada azan subuh. Azan subuh, kemudian datang orang masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Kita tidak bisa kemudian mengatakan dia mendapatkan pahala sholat wajib, tidak bisa. Dia mendapatkan pahala sholat sunnah, tidak bisa. Tergantung dari niat orang tersebut. Kalau dia datang ke masjid, sholat 2 rakaatnya adalah sholat subuh, dia akan mendapatkan pahala sholat wajib. Tapi kalau 2 rakaatnya adalah sholat sunnah qabliyah, berarti dia mendapatkan pahala sunnah. Pekerjaannya sama, sama-sama sholat. Jumlah rakaatnya sama-sama 2 rakaat. Gerakannya sama, 2 rakaat, salam-salam sama. Tapi beda niatnya, maka beda pahalanya. Termasuk dalam hal ruqyah. Ruqyah itu Bapak Ibu mudah. Dan kebetulan saya juga di Sumsel sebagai ketua ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia untuk wilayah Sumsel, Sumatera Selatan. Juga ketua RLC, Ruqyah Learning Center untuk wilayah Sumatera Selatan, perwakilan untuk wilayah Sumatera Selatan. Itu ruqyah yang dibaca itu apa? Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah hafal semuanya. Iya dah. Kadang guru kami itu ruqyahnya cuma pakai Al-Fatihah doang, diulang lagi, ulang lagi, Al-Fatihah lagi, ulang lagi, ulang lagi. Tapi itu yang diruqyah ya, bereaksi. Padahal yang dibaca cuma Al-Fatihah doang. Kenapa kok orang yang diruqyah itu bisa bereaksi? Kenapa ketika ada sholat berjamaah, ada imam membaca Al-Fatihah, di belakangnya ada makmum yang dia punya belajar ilmu kebal, bisa nyantet, dukun dan sebagainya, kebetulan sedang sholat. Karena syarat agar ilmu perdukunannya tetap terjaga, sholat 5 waktunya tidak boleh hilang. Ada. Karena nanti kan dalam ilmu seperti itu kan ada, kata orang sih ada ilmu hitam, ada ilmu putih, ya seperti itu. Kalau ilmu hitam mungkin untuk yang kejahatan-kejahatan, yang ilmu putih untuk membantu-bantu orang. Nah, si imam baca Al-Fatihah, di belakang ini orang punya ilmu-ilmu tadi itu. Artinya dia punya khodam kan, punya jin dan sebagainya yang menemani mereka. Tapi ketika imam membaca Al-Fatihah atau membaca ayat kursi sekalipun, itu jamaah nggak ada yang kesurupan. Ya. Tapi ketika acara ruqyah massal, yang dibaca apa? Al-Fatihah. Kok ada yang kesurupan, ada yang muntah-muntah dan sebagainya. Kenapa? Karena beda niatnya. Yang membedakan hanya niatnya doang. Jadi kalau bagaimana Pak Ustadz cara meruqyah? Diniatin untuk ruqyah. Kalau diniatin untuk ruqyah, maka jadilah ruqyah. Kalau tidak diniatin untuk ruqyah, maka tidak ada efek untuk ruqyahnya. Ya. Bedanya cuma sedikit. Bedanya di apa? Di niatnya saja. Ya. Kalau kemudian si imam tadi berbalik badan, kemudian yang di belakang tadi, Pak Ustadz, saya mau diruqyah, saya ini dulunya adalah mantan dukun dan sebagainya, saya ini punggung saya sering sakit, seperti ada yang apa itu, ngentoli, iya ada di belakang ini, bisa nggak Ustadz ruqyah? Kata imamnya, bisa, sudah sini saya ruqyah. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, sama. Al-Fatihah yang dibaca saat sholat dan Al-Fatihah yang dibaca saat ruqyah sama, ayatnya 7 ayat, ya bacaannya juga sama. Tapi ketika diniatkan untuk ruqyah, itu kemudian dia bereaksi, kemudian muntah-muntah misalnya. Padahal yang dibaca sama, Al-Fatihah, jumlah ayatnya sama. Tapi yang membedakan apa? Di niatnya. Ya, niat membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada lagi, nah ini terkadang di masyarakat yang sering terjadi, ada orang itu dan yang dia rajin ibadah, tapi ternyata ibadahnya bukan lillahi ta'ala. Ada nggak orang yang berpuasa agar dia bisa kebal? Ada nggak? Nah, ada.
Dia berpuasa misalnya sekian hari, tidak boleh makan ini itu dan sebagainya, kemudian nanti harus baca ini dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia kebal, ya, dia kebal. Dia berpuasa tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Niatnya untuk apa? Kebal. Maka dia setelah dia berpuasa bisa nggak kebal? Bisa. Sama seperti di hadis tadi, ya. Yang satu hijrahnya niatnya lillahi ta'ala, yang satu hijrahnya niatnya karena ingin menikahi seorang perempuan. Ketika niatnya ingin menikahi perempuan, dapat dia yang ia tuju. Sama dengan orang yang berpuasa niatnya karena ingin ada ilmu kebal. Ketika setelah puasa dia mendapatkan ilmu kebal, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berbeda dengan orang yang berpuasa kemudian sholat tahajud, ya, kemudian zikir dan lain sebagainya, niatnya lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang itu yang berzikir, kalau mau kebal berzikir sekian ribu kali, setelah itu tahan napas dan sebagainya, nanti kamu akan kebal, ya. Dia melakukan zikir, bunyi zikirnya apa? Sama, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah dan sebagainya. Tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya apa? Agar bisa kebal, ya, agar bisa kebal. Maka dia mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti di hari kiamat ada 3 golongan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti di hari kiamat ada 3 golongan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ada orang yang dia berjihad di jalan Allah, jihad fisabilillah. Padahal orang yang berjihad di jalan Allah itu pahalanya hanya satu, apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena kemuliaan orang yang berjihad di jalan Allah, kalau dia meninggal dunia, maka dia dikubur bersama pakaian yang ada, yang nempel di badannya. Pun demikian dengan orang yang dalam keadaan umroh, dalam keadaan berihram, kalau meninggal itu dikuburkan bersama kain ihramnya. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan yang ada. Kalau dia berjihad, maka pakaian darah yang ada pada tubuhnya akan menjadi saksi bahwa orang tersebut berjihad di jalan Allah, dan dia akan masuk ke dalam surga. Pun demikian orang yang umroh, kain ihramnya akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Pahalanya adalah surga bagi orang yang berjihad. Kemudian di hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa engkau lakukan itu? Orang tersebut mengatakan, saya lakukan itu karena engkau ya Allah. Kemudian Allah maha tahu dengan niat yang ada pada dirinya. Kemudian kata Allah, bohong kamu. Kamu lakukan itu agar kamu akan dikatakan seorang pemberani, ya. Kalau sekarang mungkin dikatakan seorang pahlawan dan sebagainya. Intinya ingin dipuji. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam neraka. Golongan yang kedua, ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan bahwa keutamaan membaca Al-Quran sudah jelas tadi. Kemudian kata Rasulullah apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena mengajarkan itu berapa huruf yang sudah diajarkan. Kalau kemudian dari huruf yang sudah diajarkan itu dibaca setiap hari, waduh, berapa itu, berkali-kali lipat, ya, akan ia dapatkan kebaikan dari orang yang kita ajari, ya. Di hari kiamat Allah menanyakan kepada dia, untuk apa engkau lakukan itu? Kata dia, aku lakukan itu karena engkau ya Allah. Tapi Allah maha tahu dengan niat seseorang. Kata Allah, bohong kamu. Kamu membaca Al-Quran agar kamu dikatakan seorang yang qari, suara kamu bagus, dipuji-puji dan lain sebagainya, ya. Kamu belajar Al-Quran agar dikatakan kamu seorang yang alim, orang yang hebat, pintar dan sebagainya, dipuji-puji dan sebagainya. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam neraka. Golongan yang ketiga, ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki harta yang banyak. Dengan hartanya dia membantu orang lain, bersedekah dan sebagainya. Pahala sedekah sudah sangat jelas di dalam Al-Quran dijelaskan,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti satu butir, satu biji yang ditanam seseorang, kemudian ambatat sab'a sanabila, ya, dari yang satu butir yang ditanam itu kemudian tumbuh 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan dari tiap cabangnya itu yang 7 tadi bercabang lagi menjadi 100. Berarti menjadi berapa? 700. Dari satu kebaikan yang kita berikan sedekah itu menjadi 700 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Nah itu, ya, sangat baik sekali bagi orang-orang yang rajin bersedekah. Maka tidak ada ceritanya di masyarakat kita orang yang rajin bersedekah kemudian dia miskin, tidak ada. Yang ada semakin dia banyak sedekah malah semakin kaya. Justru yang susah sekali sedekah itu kaya enggak, ya. Malah yang ada kadang malah habis hartanya, ya. Karena tadi, ya, rumus dari sedekah bukan 10 dikurang 1 sama dengan 9, tapi 10 dikurang 1 sama dengan berapa tadi? Kalau 1 tadi menjadi 700, berarti 9 menjadi 709, ya, kebaikan bertambah banyak, ya. Tapi kemudian Allah bertanya kepada dia, untuk apa engkau lakukan itu? Dia bilang, saya lakukan ini karena engkau, ya Allah. Allah Maha tahu dengan niat yang ada pada dirinya. Kata Allah, bohong kamu. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan seorang yang dermawan, ya, yang biasa bantu dan sebagainya, dipuji-puji dan sebagainya. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam neraka. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 tadi, golongan yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, perbuatan yang baik. Orang yang belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengajarkannya Al-Qur'an, perbuatan yang baik. Orang yang bersedekah, perbuatan yang baik. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka semuanya ke dalam neraka? Karena salah niatnya. Berjihad niatnya bukan lillah, tapi agar dikatakan seorang yang pahlawan, seorang pemberani. Belajar, membaca, mengajarkan Al-Qur'an agar dikatakan seorang qari, alim. Bersedekah agar dikatakan seorang yang dermawan. Intinya biar dipuji-puji, bukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan dari semua kegiatan kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang paling tinggi nilainya ketika seseorang beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendapatkan, kan ada kan sebagian itu, Pak Ustadz, kalau saya puasa ini pahalanya dapat berapa Ustadz? Nah, kadang, waduh, nanti besok nih, puasa 10 Muharram nih, pahalanya banyak puasa. Nanti nih puasa Arafah nih, pahalanya besar puasa. Niatnya karena ingin mendapatkan pahala banyak. Boleh nggak? Boleh, ya. Tapi tingkatannya bukan tingkatan yang paling tinggi, ya. Tingkatan yang paling tinggi ketika seseorang beribadah hanya meniatkan lillahi ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho, maka apapun yang kita inginkan, masalah apapun yang kita dapatkan, insya Allah akan terselesaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi, ya, intinya bahwa dengan momen adanya tahun baru hijrah ini, ya, kita memperbaiki niat kita, ya. Niat kita apapun kegiatan yang kita lakukan, niatkan lillahi ta'ala. Hijrah itu adalah hijrah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang lebih baik. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Pun demikian hijrahnya kita dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau sebelumnya kita ibadahnya masih mengharapkan dapat pahala sekian-sekian, kita mungkin agak ditingkatkan sedikit, ya, agar ibadah kita semuanya diniat karena lillahi ta'ala dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang sebelumnya sering membuat sakit hati orang tua, hijrah, muliakan orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kunci kesuksesan seorang anak adalah mendapatkan ridho dari orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah ridho, Allah pun akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, semua permasalahan akan selesai. Sangat banyak di masyarakat orang yang kehidupannya berantakan, rumah tangganya berantakan, anaknya durhaka, istrinya juga durhaka dan sebagainya. Usut punya usut, ternyata dia menelantarkan orang tuanya, ternyata dia durhaka pada orang tuanya. Maka adik-adik yang masih mempunyai orang tua, atau bapak-bapak, ataupun siapa saja yang saat ini masih mempunyai orang tua, muliakan orang tua. Karena kunci kesuksesan dunia akhirat seorang anak ada pada orang tua. Ketika orang tua sudah kita muliakan, orang tua ridho dengan perbuatan kita, Allah pun akan ridho. Ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, Allah sudah ridho, semua permasalahan akan selesai. Maka hijrahlah, berpindahlah dari awalnya tidak menghormati orang tua menjadi menghormati orang tua, tidak memuliakan orang tua menjadi memuliakan orang tua. Yang sebelumnya yang datang misalnya belajar untuk misalnya untuk menjadi PNS dan sebagainya, belajarlah lillahi ta'ala, ya. Pun demikian seorang guru yang sebelumnya mengajar hanya karena untuk kewajiban saja, tapi perbaiki niatnya untuk memberikan kebaikan, untuk mendidik, ya, memberikan kebaikan, ya, sebagai wasilah untuk menyampaikan kebaikan melalui lisan kita kepada murid-murid kita. Pun demikian ketika kita menjadi sebagai orang tua, maka niatkan kehidupan kita untuk apa? Mendidik anak kita, istri kita, memberikan nafkah, ya, lahir batin, nafkah dari jalan yang baik, nafkah dari barang yang halal, bukan dari barang yang haram. Pun demikian seorang istri, ibu-ibu, kalau bapaknya keluar rumah mau bekerja, ya, jangan pergi baik, ya. Inilah kadang ibu-ibu penyakitnya ini. Nah, laki aku pergi cetok ke si jando sano. Jadi kalau orang suami kita pergi, didoakan, ya Allah jaga suami saya, beri kemudahan dalam kegiatannya, mudahkan dalam pekerjaannya, berikan dia rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang barokah nanti untuk diri kami, anak-anak kami, keturunan kami. Seperti itu. Jangan ketika melepas suami, waduh yang ada adalah kecurigaan, jangan. Tapi melepas suami itu didoakan, berdoa. Pun demikian kita seorang suami meninggalkan anak istri kita di rumah, didoakan, ya Allah jaga, saya nitip anak istri saya di rumah, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha, jadikan istri kami menjadi istri yang soleha. Seperti itu didoakan, bukan kemudian menimbulkan kecurigaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang tetap istiqomah dalam kebaikan dan selalu memperbaiki tajdidun niat kita, memperbaiki niat kita. Apapun yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik li ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Falyamal amalan shalihan, juga mengerjakan amal kebaikan, ya, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk beribadah sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama kita yang lurus ini. Maka niatkan semua kegiatan kita, amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala.
niscaya Allah akan menurunkan kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua yang hadir di sini diberikan keluarga, keturunan yang soleh solehah, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya. Bagi yang belum haji diberikan kesempatan untuk berhaji, baik dirinya, keluarganya, keturunannya, dan tetangga-tetangganya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf Bapak Ibu karena hampir jam 10 ya. Semoga apa yang baik bisa diambil dan yang tidak baik tidak usah diambil. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil